Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di musala Nurul Ilmi Islami Amiriyah yang kita cintai ini. Selawat dengan salam tidak lupa pula kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan apa yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada judul pidato saya yang berjudul penyakit hati. Di akhirat tidak ada orang kena penyakit hati, tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta Tuhan tak. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak Tuhan tak punya rumah tak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Ujub. Kenapa masuk neraka? Takabur, penyakit hati. Coba abang-abang kakak-kakak pergi dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi, yang berpikir sepanjang jalan otak, yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, tapi begitu ada tikungan apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada di situ tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Di lapangan terbang atau di bandara ada pengumuman, apa dia bilang? Perhatian-perhatian. Padahal yang berpikir otak, yang menulis tangan. Tidak ada pengumuman dia bilang perotakan-perotakan, bahwa ini hati adalah raja. Maka dari itu sehatkan hati kalian. Mari kita lihat di kitab Ya Ulumuddin. Itu banyak sekali penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Dan yang paling banyak ini adalah at-tahawilu bisolat. Orang yang suka menganggap enteng solat. Di mana orang suka menganggap enteng solat? Orang sudah tahu solat 5 waktu itu wajib, namun dia lalai melaksanakannya. Ini adalah puncak racunnya hati manusia. Ada yang begitu kan? Berzina takut dosa. Berzina takut betul. Ngambil sandalnya orang takut sekali. Nak puasa takut dosa, 30 hari puasa tapi nak solat takut dia ngambil penanya orang, takut dia ganggu orang. Tapi begitu lewat waktu solat merasa tidak berdosa. Ini adalah puncak keracunan hati manusia. Makanya sering saya katakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, yuk perbaiki solat. Kenapa hidupku susah? Kontrol gimana solatmu? Kenapa masalah demi masalah tidak pernah berhenti? Kontrol solatmu. Saya sudah solat, tapi kok rasanya hidup saya kok rasanya semakin sulit. Koreksi solatmu. Betul kau solat, tapi kau tidak ikhlas. Hayya ala sholat, asar lagi. Rasanya baru selesai zuhur. Oh, kau tidak ikhlas bos. Saya sholat ustaz, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Selalu tunda-tunda sholat. Sholat asarnya sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu itu asar, itu maghrib pakainya. Nambah isya. Seharusnya kalau kau sudah sholat, kau sudah pakai parfum, kau sudah dalam keadaan yang bersih, kau sudah mandi. Karena memakai pakaian yang indah ketika sholat itu perintah Quran melalui surat Al-Jumu'ah. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah salat, oh ini tidak boleh, ayat saja turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, pimpin oleh Jibril, menghadap kepada Allah. Abang-abang kakak-kakak nak puasa tetap Islam. Abang-abang kakak-kakak nak bayar zakat tetap Islam. Abang-abang kakak-kakak nak haji tetap Islam. Tapi kalau nak solat, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang nak solat haram disolati kalau dia mati. Solat itu tiang agama. Solat itu kunci kebaikan. Solat itu kunci pintu surga. Tidak ada solatmu, tidak ada tiang agamamu, tidak ada solatmu, tidak ada pintu kebaikanmu, tidak ada solatmu, tidak ada kunci pintu surgamu. Makanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, yuk perbaiki solat. Ini prinsip saya. Kalau abang-abang kakak-kakak boleh setuju, boleh enggak. Kalau kita menjadikan Allah sebagai prioritas, maka Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang prioritas. Terus saya lanjutkan lagi. Kalau kita menjadikan Allah sebagai sampingan, maka Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang sampingan. Abang-abang kakak-kakak boleh setuju, boleh tidak apa-apa. Kalau saya jadikan prinsip ini. Begitu azan berkumandang, sorry ya bro, kita pamit. Biar artis biar apa, seharusnya begitu. Sholat dulu kita. Gimana kita mau percaya sama dia? Gimana kita mau didilan sama orang itu? Allah aja ditinggal, apalagi cuma kita. Abang-abang, kakak-kakak, biar dia ganteng sekalipun, biar dia cantik sekalipun, kalau dia meninggalkan Allah, jangan pernah percaya sama orang begitu. Allah aja ditinggal, apalagi cuma kita.
Orang tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Orang tidak menjadikan Allah sebagai barometer utama. Ali bin Abi Thalib bilang itu juga. Saya akan berhenti hormat dan respek kepada seseorang sampai aku melihat dia menunda Allah atau menggantikan Allah dengan pekerjaan dunianya. Tapi kadangkala ketika Allah panggil kita lewat azan, hayya 'alas shalah, abang-abang, hai hambaku sini perbaiki salat. Tidak berhenti Allah panggil kali lagi, hayya 'alal falah. Abang-abang, kakak tahu nak itu artinya hayya 'alal falah? Mari menuju kemenangan. Sini saya kasih kau kemenangan dalam urusan perkuliahanmu. Sini saya kasih kau kemenangan dalam urusan pekerjaanmu. Sini kau saya kasih kau kemenangan dalam urusan skripsimu. Tapi begitu Allah panggil, beraninya kalian bilang tunggu lagi main game, tunggu lagi meeting, tunggu lagi buat pekerjaan. Padahal itu cuma dunia. Tapi begitu Allah panggil, beraninya kalian bilang tunggu. Berani sekali kalian bilang tunggu, padahal Allah itu yang milik dunia ini. Tapi saya selalu berzina, sholat. Tapi saya selalu menipu, sholat. Tapi saya selalu berbuat nonton video, tetap sholat. Ingat janji Allah dalam Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45, utluhi ya ilaikal kitabi wa aqimus shalah. Kenapa wa aqimus shalah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya Allah menyuruh kalian sholat itu bukan ingin membebani kalian, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik kalian. Demi Allah saya katakan, orang kena tindakan kriminal di luar sana, silakan cek kualitas sholatnya. Jadi kesimpulan pidato saya pada sore hari ini, yang pertama, kalau kita menjadikan Allah sebagai prioritas, maka Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang prioritas. Dan yang kedua, kalau kita menjadikan Allah sebagai sampingan, maka Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang sampingan. Dan yang ketiga, apapun yang kita lakukan ini, walaupun kita berdosa, Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.